Tahun 1998, 22 tahun yang lalu, beberapa anak Indonesia mendapat beasiswa ke Al-Azhar Kairo, Mesir. Lebih kurang 100 orang. Tapi karena krisis moneter, yang sanggup berangkat waktu itu lebih kurang 74 orang. Dan saya dari Riau, beberapa sahabat dari Sulawesi Selatan. Salah satunya adalah yang ada di depan saya, Ustadz Bunyamin. Beliau dari Sidrap. Ini perlu saya ceritakan asbabun nuzul kenapa saya sampai ke Sidrap. Lalu kemudian yang mengatur semua jadwal saya di pulau Sulawesi ini, tidak hanya Sulawesi Selatan, di beberapa kabupaten kota, saya buat satu pulau saja, karena kata pepatah Arab, sahibud dar a'lamu bidarihi, yang punya rumah lebih mengerti isi rumahnya. Saya tidak mau datang ke satu daerah yang ngaturnya saya dari Pulau Sumatera, karena kami tidak mengerti. Apalagi sekarang banyak sekali jebakan-jebakan Batman. Oleh sebab itu maka kakak kelas kami, kalau kami angkatan 98, maka beliau angkatan 96, 2 tahun di atas kami. Beliau adalah Ustadz siapa? Ustadz Hasbi. Hasbi artinya cukuplah aku saja. Jadi tak ada yang lain, beliau saja. Saya sebenarnya mau menjelaskan Ibu Rektor, jadi jadwal-jadwal yang tidak dapat itu beliau yang mengatur. Tapi di atas itu semua, kami ada senior-senior lagi yang pada tahun 96 dia sudah tamat dari Azhar dan sudah pulang ke Sulawesi Selatan. Itulah dia Dr. Sabik. Sabik artinya, bahasa Arabnya Sabik lebih dulu. Ya, jadi dia lebih dulu pulang dari kami. Jadi 96 dia pulang, 98 baru saya sampai ke Kairo. Jadi kalau menurut urutan nasab, kami memanggil kakek kepada dia. Senior di atas kami jauh. Nah, jadi jelaslah bagaimana saya sampai di Sidrap tadi malam. Terus kemudian khutbah Jumat tadi di Masjid Polres Parepare. Lalu kemudian sampai ke Universitas Hasanuddin. Nasab alur ceritanya itu jelas, semuanya berawal dari silaturahim. Jadi dulu ketika kami di Kairo itu ada ikatan-ikatan. Begitu sampai kita di Kairo, saya menggabungkan diri dengan KSMR, Kelompok Studi Mahasiswa Riau. Jumlahnya hanya 75 orang saja. Yang paling besar dari mulai atas namanya KMA, Kekeluargaan Mahasiswa Aceh. Di bawah Aceh itu ada HMM, Himpunan Mahasiswa Medan. Tapi anggotanya paling banyak 100-150. Yang terbesar di antara semua ikatan itu adalah KKS, satu pulau Sulawesi, 500 orang. Nah, oleh sebab itu maka silaturahim kami, diikatlah kekeluargaan ini dengan ikatan besarnya namanya PPMI, Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia, yang jumlahnya waktu kami kuliah dari tahun 98 sampai 2002 itu berjumlah 2.474 orang. Saya ingat betul hitungan itu karena nanti ujung-ujung hitungan itu adalah untuk perhitungan berapa jumlah yang akan diambil menjadi petugas haji gratis. Karena jatah kita ada 100 orang, dan kalau begitu berarti 25 orang, itu berarti 1 orang. Jadi Riau yang waktu itu 75 mendapatkan jatah untuk petugas haji 3 orang, diambil oleh ketua 1, tinggal 2 orang, yang 2 ini diundi. Nah, jadi undian ini terkait dengan jumlah anggota. Yang sekarang kabarnya mahasiswa Indonesia antara 5.000 sampai 7.000 orang. Jadi persaudaraan kami, persahabatan kami sudah dibina dari mulai Mesir sampailah pulang kemari. Dan ketika saya sampai ke Sulawesi Selatan, yang pertama kali menjemput mengundang saya adalah ICAT, Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah. Di Aceh ini namanya IKAT, Ikatan Alumni Timur Tengah. Tapi sampai ke Sulawesi Selatan berubah menjadi ICAT, karena memang semua C sudah berkumpul di sini. Coto Makassar. Jadi ICAT berkumpul, dan saya waktu itu surprise sekali. Karena Ustadz Samad, kita akan pergi ke hotel menemui, begitu sampai di ICAT terkejut karena semua kawan-kawan berkumpul, senior-senior. Jadi saya lebih memaknai saya ceramah itu adalah menjalin silaturahim lagi.
Jadi dari mulai saya ke Aceh, sampai ke Palembang, sampai ke Sorong, Papua, daerah timur Indonesia, semuanya saya maknai silaturahim. Makanya saya katakan ke sahabat-sahabat saya mau ceramah ke satu tempat itu mesti ada 3 unsur. Yang pertama, saya mesti ketemu dengan jamaah seluruhnya, itu yang kita kemas dengan tablik akbar. Yang sekarang itu tidak bisa kita lakukan. Dulu sebelum saya datang diminta video untuk mengajak orang. Sebelum datang sudah disebar banner dan baleho. Sekarang sebelum datang dibisikkan jangan sampai orang tahu dia datang. Karena khawatir akan jadi klaster. Ya, jadi memang begitu keadaannya. Yang pertama saya ingin datang ke satu daerah itu ketemu dengan masyarakat umum dikemas dalam tablik akbar. Yang kedua, saya mau ketemu dengan tokoh-tokohnya. Karena kata pepatah, menjinakkan buaya itu mudah. Yang sulit itu menjinakkan pawang-pawang buaya. Kalau pawangnya sudah bersatu, buayanya tinggal ikut saja. Kalau sebab itu saya mau ketemu dengan tokoh-tokoh, baik itu tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, untuk menyatukan persepsi bagaimana ke depan. Lalu kemudian yang ketiga adalah saya ketemu dengan pengusaha-pengusaha, bisnismen, sehingga di sana ada pondok pesantren yang kebanyakan santri, kurang WC. Ada orang kaya yang bingung uangnya mau dibuang kemana. Kita ingin menjadi jembatan yang mempertemukan dua komunitas ini. Kalau 3 unsur ini ada, saya akan datang. Tapi kalau hanya sekedar ngaji, tablik akbar, maka itu bisa kita wakilkan melalui daring, online, televisi, dan lain sebagainya. Makanya saya selalu meminta tim itu dari Aceh sampai ke Sorong, Papua, itu semuanya sahabat-sahabat saya dari Azhar atau sahabat-sahabat kawan-kawan yang mengerti tentang dunia dakwah, sehingga kunjungan itu tidak hanya sekedar pengajian, euforia sesaat ramai, setelah itu habis seperti membangun istana pasir di tepi pantai yang begitu cantik dan indah, lalu kemudian datang ombak, dia sapu hilang sekedip mata. Jadi kehadiran saya ke Sulawesi Selatan, 3 unsur itu dapat. Tadi di Masjid Agung Sidrap ramai, semua ada. Lalu kemudian kemarin ketemu dengan Icat, kawan-kawan alumni Timur Tengah, dan kehormatan yang luar biasa buat saya bisa bertemu dengan profesor-profesor, guru besar, dari mulai farmasi sampai semua keilmuan ada. Lalu kemudian pula beberapa pengusaha-pengusaha itu untuk mensupport dakwah. Dan saya kira itulah makna dari silaturahim yang diajarkan Nabi. Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Sampainya saya ke Universitas Hasanuddin, ini adalah berkat dari silaturahim kita bersama. Mudah-mudahan bersahabat di dunia, bertetangga di surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Poin pertama silaturahim. Poin yang kedua, bahwa saya sudah lama mendengar Universitas Hasanuddin, menonton di televisi, membaca di koran, ada keinginan untuk datang, ada kerinduan untuk bertemu, bertatap muka, tapi kemudian jalannya tidak dapat. Dan tidak mungkin saya menelpon Ibu Rektor, Bu, tolong undang saya. Rupanya Ibu Rektor beserta Bapak Ibu Wakil Rektor, Bapak Ibu Dekan ingin saya hadir. Saya pun sebenarnya ingin hadir, tapi rupanya saya berkehendak, kita berkehendak, Allah Maha berkehendak. Menurut kehendak Allah, kita bertemu di saat pandemi, orang tidak begitu ramai. Pertemuan ini lebih mesra dan lebih dekat. Pertemuan ini insya Allah lebih baik. Masalah orang menonton, dia bisa akan tonton melalui siaran yang akan kita share di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa komen, subscribe, like, and share. Tiba-tiba saja besok diupload Ustadz Somad di Unhas. Tentu orang akan komen, kenapa kami tidak diundang? Kenapa tidak dikasih tahu? Ustadz Asbi jangan cemas, jawab saja, pandemi corona. Siap, Ustaz. Oleh sebab itu maka kehadiran kerinduan yang sudah lama ini tadi begitu sampai di lantai 8. Saya tidak langsung duduk di kursi melihat hijau, Masya Allah. Saya tidak tanya ke tim, karena saya yakin tim ini pun baru pertama kali juga sampai di situ. Kita tunggu saja Ibu Rektor menjelaskan. Lalu kemudian Ibu Rektor datang. Ibu Rektor baru saja selesai daring dari berbagai macam seluruh Indonesia. Lalu kemudian beliau jelaskan, itu Ustadz Somad yang merah adalah rumah sakit.
Jadi ternyata universitas ini punya rumah sakit. Jadi artinya kalau Ustaz Somad datang ke Unhas, jangan khawatir sakit, rumah sakit sudah siap, besar. Dan ternyata Ustaz Somad silakan cicipi coklat, ini coklat juga buatan Universitas Hasanuddin. Jadi rasanya saya sudah banyak juga ke universitas, tapi yang mengurus rumah sakit sampai coklat baru Universitas Hasanuddin. Ini saya katakan, Bu, jadi universitas ini ngurus rumah sakit sampai coklat. Bukan cuma itu Ustaz Somad, kita punya ternak ayam. Dan kita punya juga ternak sapi, 1000 ekor di sana. Dan kita juga punya pulau yang dikelola dan di situ ada keramba ternak ikannya. Dan di sana juga. Jadi ternyata universitas ini, dulu saya pernah mendengar, ada seorang profesor berkata, kata dia begini, mahasiswa jangan sampai ternak ikan di atas kertas. Ini yang terjadi, yang dikhawatirkan oleh sebagian kampus. Kuliah di mana? Fakultas Pertanian. Kerja sekarang di mana? Teller bank. Mau tidak mau, suka tidak suka, itu fakta dan terjadi di tengah masyarakat. Kenapa? Beternak ikan di atas kertas. Kalau disuruh dia menerjemahkan, memberikan definisi, ternak menurut etimologi, ternak menurut terminologi, ternak menurut cara ternak, tahu dia. Tapi ketika ditanya, pernah kamu beternak? Tidak. Universitas Hasanuddin tidak seperti itu, karena dia punya peternakan. Oleh sebab itu ada 4 unsur yang diuntungkan. Pertama, mahasiswanya bisa praktek langsung. Yang kedua, dia tidak hanya penyuluhan tapi bisa memberikan pendampingan kepada masyarakat. Karena kita tahu masyarakat ini tidak bisa disuluh. Kalau disuluh di tengah gelap, mati lampu, dia gelap lagi. Dia mesti didampingi sampai pagi. Yang ketiga, bahwa negara diuntungkan. Sekarang kita pikirkan bagaimana kita yang setiap hari makan daging. Ada anak orang menikah, walimah, makan daging kambing, makan daging sapi. Akikah anak, makan daging kambing, makan daging sapi. Tapi ternyata sapi dan kambing kita tidak cukup untuk masyarakat yang begitu banyak. Saya yakin dan percaya, kalau seluruh universitas di Indonesia mengikut seperti yang dilakukan Unhas, tidak perlu kita ekspor sapi dan kambing. Oleh sebab itu hari ini saya datang kemari bertemu dengan profesor-profesor. Di masa akan datang insya Allah kita bertemu langsung di kandang sapi, di kandang kambing dan di peternakan. Sehingga kita melihat bagaimana masyarakat tahu, bagaimana ini menjadi iklan, bagaimana ini menjadi gerakan yang besar. Karena semua mesti berawal dari kampus. Kampus melting pot, kampus tempat mencetak, kampus tempat berpikir, kampus tempat menebarkan ide-ide. Tapi dia hanya tidak sebatas ide di makalah, presentasi, seminar, lokakarya, tapi dia ada aplikasi yang nyata di tengah masyarakat. Dan dari yang saya alami, yang saya lihat nyata sendiri, ini tidak hanya menyentuh bidang peternakan, tidak hanya pertanian, tidak hanya mengelola daging ayam, tidak hanya mengelola coklat, tapi ternyata sampai khutbah Jumat pun digarap oleh profesor-profesor. Ini satu sisi positif luar biasa, tapi bagi Icat ini bisa jadi ancaman. Dulu saya selalu mengatakan, ini anak-anak yang hafal Quran ini mau kemana? Mau dibawa kemana anak hafal Quran? Apakah setelah menghafal Quran mereka hanya akan sekedar menjadi guru mengaji, menjadi imam tarawih? Lalu saya berpikir begini, betapa indahnya kalau ayat-ayat Al-Quran tentang penciptaan manusia berawal dari nutfah, sperma, berubah menjadi alaqah, darah yang menggumpal, menempel di dinding rahim, berubah menjadi mudghah, segumpal daging, berubah menjadi izam, tulang, fakasawna li'izama lahma, lalu tulang itu dibalut oleh daging, tsumma ansha'nahu khalqan akhar, menjadi makhluk yang sempurna. Ketika ayat itu dibacakan oleh seorang yang mengerti tentang SPOG, spesialis objin kandungan, maka dia menjelaskannya amat sangat meyakinkan. Kalau Abdul Somad yang menjelaskan ayat itu, kata orang Arab, man takallama fi ghairi fannihi atabil ajaib. Siapa yang bicara bukan pada bidangnya, bicaranya ajaib-ajaib. Aneh-aneh saja yang dia jelaskan itu. Teori apa itu? Tapi kalau yang menjelaskan, dan ternyata yang baru saya bicarakan tentang Profesor Objin cerita ayat kandungan, tentang orang yang mengerti tanaman, bercerita tentang ayat-ayat Al-Quran, bercerita tentang pohon kayu, saya baru berpikir Universitas Hasanuddin sudah melakukannya melalui profesor-profesor yang ke masjid
Jadi ketika kami dulu belajar di Al-Azhar, masjid itu disebut dengan jami. Sedangkan universitas itu disebut dengan jamiah. Beda masjid dengan universitas hanya ada pada huruf ta yang di ujung itu. Masjid jami berawal dari kata Jum'at. Masjid yang ada sholat Jum'at yang disebut dengan jami. Ketika masjid berubah menjadi universitas, tinggal ditambahkan ta marbutah di ujung, berubah menjadi jamiah. Bagaimana dari masjid berubah menjadi jamiah. Dan Ibu Rektor tadi dalam sambutannya sudah menyatakan itu dua-duanya ada di Universitas Hasanuddin. Jami'nya ada, jamiahnya ada. Di beberapa masjid ada jami', tapi jamiah tidak ada. Di beberapa kampus ada jamiah, tapi tak ada jami'. Bahkan ketika kita mau sholat, Pak Rektor, kita sholat di mana? Mohon maaf, masjid belum selesai, baru peletakan batu pertama. Tapi kita Masya Allah, Tabarakallah, ada masjid, ada jamiah. Jadi kalau orang bercerita tentang universitas tertua di dunia adalah Jami' Al-Azhar, yang berubah menjadi Jami'atul Azhar. Tapi sebenarnya kalau kita melangkah lebih jauh ke Afrika Utara, ada yang lebih tua daripada Jami' Al-Azhar, yaitu Jami' Zaitunah. Jami' Zaitunah berubah menjadi Jami'ah Zaitunah University di Tunisia. Kalau kita melangkah lagi lebih jauh ke Afrika Utara, sudah mendekati ke arah Eropa, maka sesungguhnya ada jami' yang lebih tua lagi, itu yang disebut dengan Jami' Qarawiyyin, yang berubah menjadi Jami'ah Qarawiyyin. Dan beberapa sahabat kami dari Sulawesi Selatan, alumni tamat dari Jami'ah Qarawiyyin. Yang paling tua hari ini ada 3, Jami' Al-Azhar, Jami' Zaitunah, Jami' Qarawiyyin. Tidak bisa dipisahkan antara jami' dengan jami'ah. Ketika jami' dipisahkan dengan jami'ah, akan lahirlah profesor-profesor sekuler, liberal, jauh dari agama. Puncak daripada sekuler dan liberal adalah ateis. T, Tuhan. Is, keyakinan. A, tidak. Ateis, keyakinan yang meyakini tidak ada Tuhan. Apa makna ilmu pengetahuan kalau dia tidak bertuhan? Oleh sebab itu, Universitas Hasanuddin tidak membawa-bawa agama, tidak membawa-bawa nama Islam, tapi dari namanya itu adalah nama tokoh Islam kebanggaan. Kami dari timur Indonesia, Pulau Sumatera, mendengar nama Hasanuddin adalah orang yang kami banggakan. Dalam perjuangan, gugur sebagai syahid, dalam satu hembusan nafasnya cinta kepada agama, dalam hembusan nafasnya juga cinta kepada negara. Karena dalam Islam diajarkan hubbul watan minal iman, cinta kepada tanah air bagian daripada iman. Memang di saat ini kita lebih baik tidak membawa nama agama, tapi spirit agama. Untuk apa kita bawa botol kecap tapi isinya minyak babi? Tapi jangan pula kita lebih baik botol minyak babi isinya kecap. Kita tidak bicara demikian. Kita ingin bahwa ada nilai spiritualitas dalam pendidikan, karena itulah ruhnya. Karena kalau hanya bicara tentang ilmu pengetahuan, bicara tentang kemajuan teknologi, itu hanya cangkangnya, itu hanya kulitnya saja. Kalau isinya ini mati, maka dia akan hampa dan kosong. Dari pernyataan Ibu Rektor tadi, betapa para profesor-profesor ini di satu sisi dia di kampus sebagai dosen, tapi ternyata dia masih sempat mengisi khutbah Jumat. Karena di beberapa tempat saya sholat, saya tanya, Pak Profesor Anu tak hadir, sibuk seminar Pak Ustaz. Terus dia tak ke sini. Ini masjid ini untuk S1 aja Pak Ustaz. Ternyata ada persepsi bahwa kalau sudah profesor tidak ke masjid lagi. Tapi itu tidak ada di Unhas. Di Unhas malah yang khutbah Jumat profesor. Nah, itu bagi saya pribadi kebanggaan yang luar biasa. Kenapa? Bahwa mereka sudah selesai S1, S2, S3, postdoktoral dengan jabatan dekan, kajur sampai ke wakil rektor, tapi mereka tetap tidak meninggalkan masjid. Betapa jami' dengan jami'ah tidak terpisahkan, dan itu terus akan diwariskan sampai akhir zaman insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi bercerita tentang kampus, bagaimana dulu ketika Islam ini hadir dari peradaban yang biasa-biasa saja. Batang masjidnya, tiangnya hanya batang korma, lalu kemudian atapnya hanyalah
daun korma yang dianyam, lalu kemudian tanahnya pun tanah pasir begitu sederhana. Tapi lalu kemudian kenapa menjadi agama yang luar biasa sampai ke seluruh penjuru dunia? Karena di sana ada ilmu pengetahuan yang luar biasa. Sampai pada khalifah bernama Abu Ja'far Al-Mansur, dia susunlah sebuah tim. Tim ini menerjemahkan buku-buku klasik dari Greek Yunani. Lembaga itu disebut dengan Darul Hikmah. Dar artinya rumah, hikmah ilmu pengetahuan. Darul Hikmah, rumah ilmu pengetahuan. Semua buku berbahasa Yunani, dari mulai kedokteran sampai astronomi bahkan astrologi, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan dibaca oleh anak-anak umat Islam. Mereka yang awalnya hanya belajar Quran dan belajar hadis, tiba-tiba mereka mendapat gelar yang disebut dengan the second teacher. Jadi kalau guru pertamanya itu dari Yunani, maka guru keduanya adalah Al-Farabi. Lahirlah Ibnu Sina yang dikenal dengan Avicenna. Lahirlah kemudian yang disebut dengan Averroes, padahal dia adalah Ibnu Rus. Ibnu Rus dalam satu hembusan nafasnya dia adalah ahli fikih 4 mazhab. Kitab pertama yang menggabungkan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali dalam kitab berjudul Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, ditulis oleh Imam Ibnu Rus. Sampai hari ini patung Ibnu Rus tetap kekal abadi di Andalusia, Spanyol. Waktu mereka menghancurkan semua tokoh-tokoh Islam, tapi Ibnu Rus tidak. Mengapa? Karena Ibnu Rus punya dua sisi. Satu sisi dia sebagai ahli fikih, tapi juga satu sisi lain dia sebagai seorang ahli filsafat yang dikenal dengan Averroes, Ibnu Rus. Ketika orang barat belajar kedokteran, mana buku yang mereka baca? Buku yang menjadi referensi utama mereka sampai hari ini adalah The Canon of Medicine, terjemahan dari buku berjudul Al-Qanun fit Tib. Kanon mereka terjemahkan Qanun, Qanun undang-undang, Tib kedokteran. Artinya apa? Orang Islam dalam satu hembusan nafas ada zikirnya, ada doanya, ada selawatnya, ada istighfarnya, tapi dia tetap juga berpikir tentang alam semesta. Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Di bumi ini ada ayat-ayat. Selama ini yang kita pahami ayat kursi, ayat Al-Fatihah, ayat surat Al-Baqarah, tapi ternyata ada ayat-ayat. Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit ada ayat. Wal ardi, penciptaan bumi ada ayat. Waqtilafil laili wan nahar, penciptaan siang dan malam ada ayat. Allah menyebut itu sebagai la ayatin, ayat-ayat. Tapi yang bisa membaca itu siapa? Liulil albab. Ulil albab yang bisa membaca itu. Siapakah ulil albab itu? Alladzina yadhkurunallaha. Mereka yang selalu menyebut, mengingat Allah qiyaman, ketika mereka berdiri, wa qu'udan, ketika mereka duduk, wa ala junubihim, ketika mereka berbaring. Tapi mereka tidak hanya berzikir, wa yatafakkarun, mereka berfikir. Keseimbangan inilah yang mesti ada di kampus. Kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional. Karena kalau tidak, itu hanya akan menjadi peradaban yang hampa belaka. Kalaulah peradaban itu dilihat dari bangunan, maka tidak ada peradaban yang lebih hebat daripada peradaban Fir'aun. Karena piramid sampai hari ini kokoh tegak berdiri. Kalaulah peradaban itu dilihat bagaimana memahat bukit-bukit, tidak ada peradaban yang lebih hebat daripada peradaban kuil Petra di Yordania. Karena mereka mampu watanhituna minal jibali buyuta. Kamu bisa memahat gunung-gunung itu menjadi bangunan yang kokoh, cantik dan indah. Tapi mana peradaban Muhammad SAW? Ketika kita melihat replika tempat tidur Nabi, meleleh air mata jamaah ketika masuk dalam museum samping Masjid Nabawi, melihat rumah Nabi yang penuh dengan kesederhanaan. Tapi beda antara tangisan intelektual dengan tangisan jamaah yang biasa. Seorang intelektual menangis. Kenapa Bapak Profesor menangis? Karena ternyata yang menyelamatkan dunia alam semesta dari kehancuran adalah orang yang dulu tidur di atas pelepah korma itu, Pak Ustadz. Tapi jamaah lain ditanya, kenapa ibu menangis? Uangku sudah habis belanja beli ceret kuning, Pak Ustadz. Yang kita inginkan adalah tangisan seorang yang merenung dengan perenungan dan pemikiran yang mendalam. Oleh sebab itu maka kampus lagi-lagi mencetak. Kampus ini akan mengeluarkan para sarjana, para peternak, para orang-orang yang berkecimpung dalam dunia medis, mereka yang ahli dalam bidang entrepreneur, tapi tetaplah akhir dari puncak kehidupannya. Sekarang kita sedang berhadapan pada generasi milenial yang hidupnya simple saja. Setelah ini dia dapat uang, kerja, rumah,
kendaraan, nikah, punya anak, liburan, selesai. Selalu saya bagikan kertas ke anak-anak muda. Coba tulis apa perjalanan hidup kalian ke depan. Selesai ini kerja, dapat gaji, beli rumah, beli kendaraan, nikah, punya anak, selesai. Saya bilang kalau hidup kalian cuman begitu, apa beda kalian dengan kucing? Apa bedanya kalian dengan mas koki yang ada di akuarium, pagi, petang, makan, punya kehidupan, setelah itu mati listrik, habis oksigen, mati. Selesai. Ada visi misi yang lebih besar daripada ini. Apa dia? Menyelamatkan alam semesta. Kalaulah dulu orang Islam itu tidak punya visi misi menyelamatkan alam semesta, mereka pasti akan tetap saja sholat sunat tasbih, sholat sunat duha, berzikir, baca Quran di taman Raudhah, menunggu malaikat maut datang, hidup selesai. Tapi setelah Nabi Muhammad SAW meninggal tahun 94 Hijrah, mereka sudah sampai ke bumi Andalusia. Belum sampai 100 tahun kematian Nabi Muhammad SAW. Makkah naik ke atas, Madinah naik ke atas, negeri Syam, Yordania, Suriah, Lebanon, Palestina, menyeberang Laut Merah, masuk ke Mesir. Dari Mesir mereka menyeberang ke Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. Dari Maroko mereka menyeberang Selat Gibraltar sampai ke Andalusia. Belum 100 tahun kematian Nabi Muhammad SAW. Apa yang mereka cari ke sana? Yang mereka inginkan adalah kuntum khaira ummah, kamu umat yang terbaik, ta'muruna bil ma'ruf, mengajak orang berbuat baik, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah dari perbuatan mungkar. Mereka tidak berada di zona aman, hidup tenang, nyaman, tentram di Madinah, melupakan. Karena dalam Islam diajarkan man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, siapa yang mengajak kepada kebaikan, dia mendapatkan pahala yang sama. Dipukul ombak, dihempas gelombang dari Yaman, sampailah mereka ke Sulawesi, sampai ke Kalimantan, sampai ke Papua. Apa yang mereka cari? Kalau hanya kehidupan, negeri Yaman sama dengan kehidupan yang ada di Sulawesi dan Papua, sama dengan yang ada di Sumatera. Lalu yang mereka cari itu apa? Mereka ingin menebarkan hidup mereka anggap sebagai persinggahan. Di tempat singgah sementara itu, mereka ingin menebarkan kebaikan-kebaikan. Saya singgah sejenak di Universitas Hasanuddin, diberikan mikrofon untuk berbicara, tapi bicara saya ini kalau ada yang melihat kenapa Ustadz Abdul Somad tidak seperti biasanya, tentu beda bicara di depan profesor-profesor ini. Bangkit juga grogi kita. Oleh sebab itu tadi saya lihat jam, saya awali pukul 4.15, maka saya akan akhiri pukul 5 kurang 15, 30 menit. Karena masyarakat biasa saya ceramah 60 menit. Tadi di Masjid Agung Sidrap 60 menit. Kalau di depan profesor itu cukup 30 menit karena kepala mereka sudah penuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin pertama saya bicara tentang silaturahim. Poin kedua saya bicara tentang kampus kombinasi antara jami' dan jami'ah, antara kecerdasan intelektual dengan spiritual dan emosional. Yang terakhir, yang ketiga, yang terakhir adalah bahwa ketika kita sudah berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, saat itu setan sudah putus asa untuk menggoda kita. Dia tidak lagi goda kita untuk menyembah dia, karena kita sudah katakan tiada Tuhan selain Allah. Walakin fit tahrish, tapi dia tanamkan permusuhan, gesekan, clash. Kata pepatah orang Melayu, sedangkan telur ayam disangka lagi tersentuh, apalagi hati manusia. Oleh sebab itu ada terjadi clash komunitas-komunitas. Saya alhamdulillah sudah banyak bertemu dengan komunitas-komunitas. Ada namanya komunitas hijabers, ada namanya komunitas bikers subuhan, ada namanya komunitas paskas, pasukan. Saya sangka pasukan khusus, rupanya pasukan amal soleh ngumpul beras. Macam-macam komunitas saya sudah jumpa. Rata-rata semua komunitas ini adalah komunitas hijrah, yang awalnya tato, yang awalnya berkecimpung dengan dunia malam, lalu kemudian mereka hijrah. Apakah setelah hijrah selesai? Ternyata belum. Di antara komunitas ini terjadi gesekan-gesekan, sakit hati, ketersinggungan, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu kehadiran saya juga, setan sudah putus asa untuk mengajak kita menyembah dia, tapi dia tanamkan ada gesekan permusuhan. Kata-kata Abdul Somad mungkin menyinggung perasaan, tidak berkenan di hati. Apa sih kelebihan dia? Beratnya pun tak sampai 50 kilo. Lebih dulu kami, Ustadz Somad berapa lama di Mesir? Kami yang lebih lama. Kami lebih lama di Kairo daripada Ustadz. Bapak,
saudaraku. Kalau cerita lebih lama di Timur Tengah, onta lebih lama lagi. Oleh sebab itu maka kita tidak bicara itu, karena ketika kita merasa diri kita lebih, kita akan merasa sakit hati melihat orang yang lebih. Tapi kalau kita merasa diri kita paling rendah, paling bawah, di saat itulah kita tidak bisa lagi. Kenapa? Karena tidak ada lagi yang lebih rendah daripada tanah. Dan filosofi seorang muslim, dia menempelkan yang paling tinggi ke tempat yang paling rendah. Di saat itu dia katakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Saya tidak ingin menyinggung perasaan orang, sebab saya dimanapun berada, saya selalu merasa adalah seorang sahabat yang sedang menjenguk sahabat-sahabatnya. Saya datang ke Sulawesi Selatan, saya adalah sahabat, saya adalah junior, saya adalah adik kelas yang sedang datang bersilaturahim kepada sahabat-sahabat saya. Oleh sebab itu saya tidak pernah menggurui, saya tidak pernah menceramahi. Lalu kenapa akhirnya Ustadz ceramah juga? Karena dikasih mikrofon tak boleh ditolak. Yang ada itu tolak bala, tolak mikrofon tak ada. Kesempatan ini amat sangat bermakna buat saya, bicara di ruang senat, bicara di depan guru besar, dibicara di depan rektor, kesempatan yang luar biasa. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balaslah. Fa illam tajidu, kalau kamu tidak sanggup membalas, fad'u lahu. Tak dapat saya membalas budi baik Ibu Rektor, Bapak Ibu Wakil Rektor, Bapak Ibu Dekan, hanya Allah yang dapat membalas. Doanya pun diajarkan Nabi, jazakumullahu khairal jaza. Terima kasih yang tak terhingga. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Sampai akhir zaman, insya Allah sekali jaya. Universitas Hasanuddin tetap jaya sampai akhir dunia, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.